Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di dalam ruang rapat Komisi 8 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah sedang akan meluncurkan program pendidikan inovatif yaitu bertajuk Sekolah Rakyat. Di mana program ini dirancang pemirsa sebagai solusi konkret dalam memberikan akses pendidikan formal yang layak tentunya bagi anak-anak dari keluarga miskin maupun keluarga miskin ekstrim. Dan dengan target awal pemirsa dari program ini sebanyak 20.000 siswa yang nantinya akan didukung dengan ribuan guru. Dan program sekolah rakyat ini tentunya diharapkan jadi langkah strategis pemirsa dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi yang mana melalui jalur pendidikan yang berkualitas dan terintegrasi tentunya. Dan pemirsa, sekolah rakyat ini nantinya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan digelar serentak di 100 titik di seluruh daerah di Indonesia. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Bapak Alimuddin Kholat Lena dari fraksi Gerindra. Bapak sebagai anggota Komisi 8 DPR RI dan bagaimana Pak Bapak melihat dari inisiatif dari pemerintah ini meluncurkan sekolah rakyat ini? Saya yang pertama memang untuk sekolah rakyat saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Pak Prabowo Subianto dan sekaligus bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah bentuk manifestasi dari amanat undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sekolah rakyat yang dibangun oleh pemerintah ini targetnya adalah yang pertama adalah memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan menyasar masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim. Nah, tentu ini adalah upaya pemerintah dengan filosofi untuk memuliakan manusia. Nah, kita tahu problem pendidikan di tanah air yang sampai hari ini kita tahu persis bahwa masih banyak rakyat kita, masih ada banyak siswa-siswi miskin ekstrim di tanah air yang belum dapat mengenyam pendidikan dengan baik karena yang pertama miskin, yang kedua juga ketidaktersediaan sekolah-sekolah itu di wilayah-wilayah tertentu. Terkait dengan apakah ini nantinya program ini berkelanjutan secara fiskal atau nanti mungkin ada pembiayaan khusus Pak, mungkin dari luar dari anggaran rutin? Ya, memang selama kita rapat dengan pemerintah melalui Kementerian Sosial yang melaksanakan program ini, memang program ini akan dilaksanakan selama 5 tahun. Dan diusahakan semua provinsi dan semua kabupaten kota di Indonesia itu bisa terbangun sekolah rakyat ini. Karena itu kita berharap sekolah ini bisa berkelanjutan, bisa terbangun di seluruh Indonesia, semua kabupaten dan kota di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia dapat merasakan pendidikan yang sama dan setara. Pak, untuk sementara kan memang di luaran saat ini memang ada sekolah negeri gratis. Lantas apakah ini nanti menjadi kontra atau saling bentrok atau bagaimana Bapak memandang hal ini? Ya, jadi kan ada sekolah negeri gratis, tapi itu kan pelaksanaannya belum secara komprehensif dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa masih banyak sekali sekolah-sekolah di tanah air yang juga masih belum digratiskan buat siswanya, terutama kalau sekolah rakyat ini kan sasarannya lebih ke siswa-siswi tidak mampu, miskin dan miskin ekstrim. Karena itu kita berharap semoga dalam pengelolaannya tidak terjadi tumpang tindih. Karena itu di Kementerian Sosial kan juga ada beberapa kementerian dan lembaga terkait yang berkolaborasi untuk membangun sekolah ini. Kita berharap dengan begitu bisa ada komunikasi dan koordinasi, bisa ada penataan yang itu nanti tidak akan menghadirkan tumpang tindih di lapangan. Yang ingin kita sampaikan juga adalah kita berharap karena tujuan dari dibangunnya sekolah rakyat ini sudah begitu mulia dengan memuliakan manusia, menghadirkan sekolah ini juga supaya masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim itu bisa mengakses pendidikan sebagai anak bangsa sama dengan putra-putri atau anak-anak Indonesia lainnya. Pemerintah sekarang kan punya data tunggal kan, data Zen yang itu melalui BPS, dan kita berharap dengan begitu kita bisa menghindari adanya praktek-praktek nepotisme di lapangan. Nah, kita
teman-teman Komisi 8 juga intens untuk turun ke lapangan, ke dapil masing-masing dan bersama-sama dengan kementerian terkait memastikan bahwa anak-anak sekolah yang diterima di situ adalah benar-benar yang berhak dan layak untuk bersekolah di situ. Terima kasih banyak Bapak, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ali Mudin terkait dengan sekolah rakyat yang akan diluncurkan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.